Because of revenge and carelessness, Singasari Kingdom, which was at its peak, collapsed. Jayakatwang held a past grudge against Kertanegara's ancestors. Jayakatwang was a descendant of King of Kadiri Kertajaya, who included the founder of Singasari, Ken Arok. Kertajaya's defeat meant Kadiri fell into Singasari's hands. One day, Wirondaya came to Jayakatwang's residence to give a letter from his father, Arya Wiraraja. Apa yang membawa kemari, Wirondaya? Salam Tuhan, di sini saya ingin menyampaikan pesan dari Ayahanda Arya Wiraraja. Baiklah, bacalah surat tersebut. Patik memberitahukan kepada Kanjeng Sinung Prabu, Padukanata dapat disamakan dengan orang yang sedang berburu. Hendaklah waspada dan pandai memilih saat dan tempat yang sebaik-baiknya. Sekarang inilah saat yang paling baik dan paling tepat. Tegal sedang tandus, tidak ada rumput, tidak ada ilalang, daun-daun sedang gugur berhamburan di tanah. Bukitnya kecil-kecil, jurangnya tidak berbahaya, hanya didiami harimau tua yang sama sekali tidak menakutkan. Tidak ada kerbau, sapi, rusa yang bertanduk. Jika mereka itu sedang menyenggut rumput, baiklah mereka itu diburu, pasti tidak berdaya. Satu-satunya harimau yang tinggal adalah harimau gugur yang sudah tua renta, yaitu Empu Raganata. Jayakatwang knew the start of the letter and asked Wirondaya's opinion, then immediately replied to the letter. Bagaimana pendapatmu tentang surat itu, Wirondaya? Menurut saya, dengan pertimbangan surat yang menggambarkan keadaan tersebut, kita dapat menyerangnya, Baginda. Siapa yang bisa dikirim? Sepertinya pasukan Jalan Buyang sesuai, Baginda. Semenjak Prabu Kertanegara memimpin, pemerintahan nasihat Empu Raganata dan Perdana Mahamantri Agung diabaikan dan cenderung menerima nasihat dari Mahamantri Agung yang baru. Moyang Paduka Prabu Dandang Gendis Kertajaya binasa karena memberontak Ken Arok, Raja Singasari yang pertama. Prabu Kertanegara dan bala tentaranya musnah karena tindakan Ken Arok. Padukala yang mempunyai kewajiban untuk membangun kembali kerajaan Kadiri dan membalas kekalahan dari Prabu Kertajaya. Jayakatwang carried out Arya Wiraraja's suggestion and ordered a small troops led by Jaran Kuyang to attack the northern part of the Singasari kingdom. Jaran Kuyang, kemarilah. Ya Baginda, ada apa memanggilku? Bacalah surat ini. Arya Wiraraja meminta pendapatku untuk menyerang kerajaan Singasari, dan setelah melihat keadaannya, aku setuju untuk menyerangnya. Apa yang harus saya lakukan, Baginda? Bawalah pasukan terkuatmu dan serang kerajaan Singasari. Baik, bagaimana kalau kita mengalihkan perhatian dulu lalu kita menyerang secara besar-besaran? Segera laksanakan. Baik. Jayakatwang carried out Arya Wiraraja's suggestion and ordered a small troops led by Jaran Kuyang to attack the northern part of the Singasari kingdom. Para pasukan, mari kita menyerang kampung Mameling. Ari Mameling reported an attack, but Kertanegara did not believe it until he saw many refugees who came to the city. Lapor Paduka, ada penyerangan di Gunung. Penyerangan? Benar, Baginda. Tidak mungkin Jayakatwang memberontak.
segala kesenangan sudah kuberikan kepadanya. Tetapi hal tersebut tidak bisa dipadukan. Anda bisa melihatnya sendiri. King Kertanegara sent Raden Wijaya, his son-in-law, to face the attack. Menantuku, hadapilah pasukan-pasukan yang menyerang di luar istana kita. Baik, Baginda. Siapkanlah peralatan dan pasukan yang cukup untuk segera berperang. Siap laksanakan, Baginda. Raden Wijaya's troops in the north and managed to defeat Jaran Kuyang's troops. Kenapa pasukannya hanya sedikit? Apa jangan-jangan ini hanya tipuan? Mari kita menyerang kampung Mameling. Serang! Sembunyi pasukan. Hei, kemana kalian? Jangan lari, ayo hadapi kami. Pasukan menyingkir, jangan sampai ditangkap. Kenapa pasukan lawan menjauh dan bersembunyi? Apparently, Jaran Kuyang's troops were only a provocation so that Singasari's defense was empty and Jayakatwang could send a larger troops to defeat Kertanegara. Pati, kerahkan seluruh pasukan dan serang pusat kerajaan Singasari. Baginda, lebih baik kita menyerang bagian selatan terlebih dahulu. Memangnya kenapa? Utara kan sudah ada Jaran Kuyang. Selatan kita kuasai dulu, baru kita masuk ibu kota. Benar juga. Sekarang kirim pasukan ke selatan. Siap laksanakan, Baginda. Troops led by Pati Manisa Mundarang attacked the southern part of the Singasari kingdom and managed going through to the Singasari royal palace. Pasukan siap pada posisi masing-masing. Siap, Komandan! Kertanegara, who heard the news of the arrival of enemy troops, was panicked. Raden Wijaya kok lama gak ada kabar ya? Di luar istana sudah banyak pasukan Jayakatwang. Sabar, Baginda. Raden Wijaya pasti akan segera datang membantu. Empu, apa yang bisa kita lakukan? Kerajaan kita akan hancur. Tidak ada lagi pasukan yang menjaga istana. Haram bagi seorang raja mati terbunuh oleh tentara musuh dalam keputrian. Lawanlah musuh yang menyerang. Benar, Empu. Tidak seharusnya kita berdiam diri. Kita harus terus berjuang mempertahankan kerajaan Singasari. Segera persiapkan dirimu hadapi mereka dengan nyawa sebagai taruhannya. Baik, Empu. Mohon doa. At that time, the palace was holding a liquor party as a religious ritual, and Jayakatwang's troops came. Aduh, kepalaku pusing. Minum kok terlalu banyak. Istirahatlah, Baginda. Kuat kok, masuk Singasari. Ada apa di luar? Kok ramai sekali? Mari kita lihat, Baginda. Pasukan maju, hancurkan istana. Bagaimana kalian bisa masuk ke dalam istana aku? Ini riwayatmu, Baginda. Kertanegara kept trying to fight Jayakatwang's troops until finally he died, indicating that this was the end of the Singasari kingdom. Perkenalkan, saya Kezia Emanuela Trisilo, nomor absen 21. Saya berperan sebagai narator dan Empu Raganara.
Perkenalkan, nama saya Mikael Pater Halaman Dawaban. Saya absen 25. Saya berperan sebagai Jaran Goyang dan Brahmana. Saya Moses Ezekiel, absen 27. Saya berperan sebagai Jaya Katwang. Perkenalkan, nama saya Natania Amanda, nomor absen 28. Di sini saya berperan sebagai Patih Mahisa Bundarang dan Arima Meling. Perkenalkan, nama saya Teresa Veronica, absen 35. Di sini saya berperan sebagai Raden Wijaya dan Wirondaya. Halo, perkenalkan, nama saya Samuel Davis Vernon Wijaya, absen 31. Saya berperan sebagai Raja Kertanegara. Nilai moral yang dapat kita ambil dari kisah kehancuran Singasari adalah kita tidak boleh menyimpan dendam kepada orang lain, tetapi kita harus selalu memberi pengampunan kepada semua orang. Bahkan Yesus mengajarkan bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya. Dendam hanya akan membawa kesengsaraan bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam Alkitab juga banyak ayat-ayat yang mengajarkan kita untuk tidak menyimpan dendam kepada orang lain. Salah satunya Imamat 19 ayat 18 yang berbunyi, "Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Selain itu, kita juga bisa meneladani sikap dari tokoh Kertanegara yang tetap mau berjuang dan tidak mudah menyerah dalam mempertahankan kerajaannya, meskipun berada dalam keadaan terdesak. Yesus juga selalu memberikan kita teladan untuk pantang menyerah, seperti saat ia harus memikul salib ke Bukit Golgota. Sikap tersebutlah yang perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, agar kita selalu semangat dan pantang menyerah dalam menghadapi setiap masalah yang akan datang.